محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan ridho tanpa henti kepada kita sebagai umatnya. Maka dengan begitu wajiblah kita selalu bersyukur kepadanya. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan sedekah. Janji Allah untuk orang-orang yang suka sedekah. Teman-teman sekalian, ada dua ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Fatir ayat 29 dan 30. Janji Allah kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum syarran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Teman-teman sekalian, dalam ayat ini Allah menjanjikan perniagaan dan perdagangan yang tidak mungkin rugi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Jika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga, maka tidak mungkin infak kita membawa kepada kerugian. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan Allah akan menyempurnakan bayaran atau upah untuk mereka. Bagi orang yang berinfak, yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka, tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah untuk mereka fadlun, anugerah karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya. Justru menjadi sesuatu kejutan bagi kita, bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan keluarga, dan banyak hal, kesenangan, ketenangan, seterusnya dan seterusnya di antara karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan, kebaikan yang berlipat ganda, yaitu kita harus berinfak fisabilillah syahron wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan atau keadaan sembunyi-sembunyi. Ayo teman-teman, berlomba-lomba dalam bersedekah, dalam kebaikan. Siapapun yang bersedekah, setelah sedekah pasti dapat kebahagiaan. Sedekah dengan benar-benar sedekah, bukan memaksakan diri atau mengeluarkan uang karena sedekah, tapi niatnya bukan sedekah. Tapi jikalau sedekah kita dari lubuk hati yang paling dalam, ada kebahagiaan, karena itu sudah tabiahnya orang sedekah itu, yaitu mengeluarkan hartanya dan
agar mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita sumpek hatinya, obatnya yaitu mengeluarkan sedekah. Tidak harus banyak, kita punya berapa, sedekahkan. Menolak bencana, menghilangkan kesumpekan, kuncinya bahagia itu membahagiakan orang lain. Sampai seorang ulama mengatakan, tidak ada penjelasan yang paling indah melebihi penjelasan daripada siapa orang yang bahagia. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang membuat bahagia orang lain. Ketika kita membahagiakan orang lain, maka Allah tidak akan membiarkan kita sedih. Yang ada kita akan dibahagiakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bantu orang lain ketika orang ini punya masalah atau musibah, Allah akan mengirim orang untuk membantu dirinya, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahagiakan makhluknya, Allah kita akan dibahagiakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu menambahkan umur. Maksudnya di sini yaitu memberkahi umur kita, buat umur kita berkahnya luar biasa. Sedekah juga mematikan amarahnya Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi keutamaan bersedekah. Dan itu yang termasuk akhlaknya Nabi Muhammad SAW, gemar bersedekah. Para sahabatnya Nabi juga termasuk orang-orang yang gemar bersedekah. Jadi teman-teman sekalian, sedekah ini menyelamatkan kita jika ada sesuatu yang tidak kita inginkan akan datang kepada kita, kemudian kita sedekah, maka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan sedekah lillahi taala agar dapat keselamatan, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Karena itu akan memberikan keselamatan kepada kita. Berkahnya sedekah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam wa ma taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.